Haleluya, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Saya bersyukur ya hari ini, hari Kamis 25 Januari 2024. Kita akan mengisi dalam renungan sepekan, membahas materi yang sudah dibahas tanggal 28 Desember 2023 lalu. Ya. Tujuannya apa? Mempertajam untuk kita bisa mempraktekkannya keseharian. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Hartono. Ya, halo, puji Tuhan. Dengan Hasan. Halo. Ya, hari ini kita bersyukur ya, kita akan mempersiapkan diri sebelum itu memuji menyembah Tuhan. Nanti pindah doa dan pujian, nanti Pak Hartono berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita sembah Dia. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, semakin membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas puji dan sembah. Oh, kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan,
Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, pagi yang luar biasa Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau telah pimpin Tuhan selalu tadi Tuhan, hingga kami dapat bangun dengan yang baru Tuhan. Saya percaya Tuhan semangat baru Tuhan, dengan terang yang baru Tuhan darimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sharing dalam tuntunan sepekan ini Tuhan. Bilang Kau berbicara Tuhan, Kau yang berbicara di tempat ini Tuhan. Setiap kami Kau jamah Tuhan, tidak kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, biarlah mereka yang mendengar akan sharing ini Tuhan dalam tuntunan sepekan Tuhan, menerima rema yang luar biasa dari firman kami Tuhan. Kami berbicara tentang misi Tuhan dalam rema itu. Saya percaya Tuhan, urapan-Mu turun Tuhan. Kau berkati kami semua. Saya percaya Tuhan, terang-Mu ada dalam kehidupan kami semua Tuhan. Saya percaya zaman terjadi Tuhan, yang mendengar firman-Mu tidak sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang akan Kau kuatkan Tuhan. Saya percaya Tuhan, semua Tuhan semangat ini Tuhan banyak menjadi berkat buat pendengar-pendengar setia kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Pak Harun. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Jadi kita hari ini mau sharing tentang tema misi. Menarik ya. Saya sebelum ngomong itu, karena semua tema selama 6 hari ini kita mempertajam materi adalah untuk menjabarkan dari DNA kita. Ingat DNA kita apa? Restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Jadi itu DNA kita. Nah, dari DNA itu tercermin ada visi, ada fokus, prinsip, nilai, kekuatan, dan termasuk misi. Jadi dari visi itu turunnya misi. Tapi dalam penjabaran kita gereja itu memang nggak ada pilihan. Mau jawatan rasul, jawatan nabi, jawatan gembala, guru, penginjil, semua itu misi. Nggak ada bilang, oh saya gembala bukan misi. Enggak, semua misi. Tapi dalam bagian masing-masing. Nah, kita membuat semacam apa? 3 hal menjadi misi kita ya. Siapa nih mau jelasin pertama nih? Ya, ada 3 semuanya. Menghidupi kebenaran, yang kedua mencari yang terhilang, yang ketiga dipulihkan untuk memulihkan. Jadi itu misinya tuh. Yang pertama menghidupi kebenaran. Misinya itu yang pertama itu bersifat pribadi Pak Har. Jadi menghidupi apa yang Tuhan kasih di hati Pak Har mengenai menghidupi kebenaran. Coba boleh sharing buat kita semua yang hari ini ikut dalam rumah doa pagi ini. Haleluya. Kalau buat saya pribadi, menghidupi kebenaran, kita hidup itu harus benar, ya kan? Menjadi contoh buat yang lain. Karena kita, makanya firman Tuhan bilang tentang kebenaran firman Tuhan. Karena isinya selalu kebenaran, bukan kebaikan. Baik itu belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik. Amin. Nah, dalam kebenaran ini kita harus tunjukkan bahwa kita itu mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Tidak boleh macam-macam, harus kudus. Ya kan? Kudus itu mah pasti gitu. Kita pribadi sama Tuhan yang tahu. Ya, nah, itu inti pertama itu kita harus kudus, ya kan? Dan kita harus berani rendah hati. Itu kunci utama itu. Kalau kita hidup dengan benar, orang lihat kita menjadi cahaya terang, ya kan? Itu mereka lihat. Gak perlu pakai firman Tuhan dan bilang, wah dia ini orang Kristen nih, karena murid Tuhan Yesus, gitu kan. Artinya begini, banyak orang berpikir paling riskan itu orang Kristen. Lu Kristen kok seperti ini gitu loh. Itu udah sering, gampang banget ngomongin dah, karena kan minoritas. Iya kan? Pasti diomongin seperti itu. Orang Kristen kelakuan kayak gitu. Harusnya nggak begitu. Nggak begitu, iya. Tapi kalau kita dengan kebenaran, hidup kebenaran kita laku, kita meninggal ketidakbenaran kita harus tinggalkan itu aja. Coba kalau saya gimana? Coba mengenai yang poin satu dulu. Poin pertama itu sih misi kita. Integritas ya Pak ya. Integritas artinya selaras. Iya ngomong iya, enggak bilang enggak. Pikiran, perkataan, harus sama. Apalagi kita udah yang benar kata Pak Hartono tadi, kita orang Kristen ya. Apalagi kita udah di level pengerja. Nah, itu hidup kita tuh disorot tuh. Dinilai karena kita hidup ya kan. Jemaat aja disorot. Iya, jemaat aja disorot. Apalagi kita yang lebih melayani. Pasti itu ya. Disorot. Apalagi kita di tetangga-tetanggaan. Wah, nih orang ini nih gereja tiap minggu. Rajin. Di rumah berang. Itu kan feeling terbang ya. Iya kan? Itu kan nggak menjadi contoh ya. Melalui kehidupan kita sehari-hari,
saya percaya pasti ada jiwa yang dimenangkan. Amin. Yes. Ya kan, orang lihat kehidupan kita dari tadinya yang tidak baik Yeah. lalu menjadi baik, ya kan, itu pasti dia menghidupi kebenaran. Yes. Makanya dia jadi seperti itu. Boleh Bagaimana? saya baca ayat Boleh, Pak? boleh, boleh. Di Yesaya 32 ayat 17, Boleh. di mana ada kebenaran, di situ akan ada tumbuh damai sejahtera. Yes. Pak. Sejahtera ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Dahsyat ya. Dampaknya kebenaran dihidupi itu tadi. Iya. Damai sejahtera Damai selama-lamanya. Ya. Menghidupi kebenaran. Jadi maksudnya gimana? Tadi ini kan sebenarnya kelanjutan dari visi. Iya. Kemarin saya dengan Pak Ishak sharingkan dengan arti visi menghidupi kebenaran sampai kebenaran menghidupi kita. Yes. Itu visi globalnya. Tapi dijabarkan lagi menghidupi kebenaran dulu nih. Bagaimana menghidupi kebenaran? Artinya kita seperti 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Allah gitu, Iya. dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Yes. Artinya menghidupi kelakuan seperti Kristus telah hidup gitu. Jadi seperti Pak Tono bilang, masa orang Kristen begitu? Artinya orang di luar sana tuh melihat orang Kristen harusnya seperti Yesus. Iya. Masa Betul. ya Yesusnya baik gitu kok kasihnya luar biasa. Orang Kristen ngomong Kristen tapi kok begitu. Nah itu tandanya bahwa orang luar sana tuh ingin dan sangat tahu bahwa dalam Kristus harusnya Harusnya. begitu baik gitu ya. Iya. Nah ini menarik sekali, menghidupi kebenaran ini adalah latihan kita, nggak bisa menjadi ya. Misalnya kita dari gemar ya Pak Har. Iya. Ini kita gemar nih emang terus kita ngomong itu biarin capek-capek dulu dengerin. Iya. Ya. Karena gimana kita tahu kebenaran, apalagi praktek kebenaran, bacanya enggak. Iya. Jadi dari baca rajin, Iya. tahu nggak tahu baca dulu ya. Baca dulu, Nanti iya. kalau nggak tahu baca dulu. Baru dia tahu jadi lama-lama tahu. Orang bodoh aja kalau diulang-ulang pintar lama-lama tahu. Betul. Ya, ya. Nah, saya ini siapa tuh ya? Tokoh Thomas Alva Edison ya. Iya. Dikatakan bodoh banget sampai dia disuruh usir dari sekolah, dia dari sekolah bilang sama orang tuanya ini anak terlalu idiot, nggak bisa ngikutin nih. Tapi itu hebatnya, ribuan kali dia melakukan penelitian, dia bukan sekali, 2 kali, 100 kali, tapi ribuan kali dia akhirnya menemukan sesuatu yang berguna sampai hari ini kita pakai ini terang. Oke. Nah gitu kan Pak ya. Jadi sebenarnya satu aja, terus aja baca aja Betul. sampai kita nanti. Nah, dengan sendirinya waktu kita membaca tiap hari rutin, tuh kita nggak sadar kita ingat ayat ini. Iya. Oh Betul. iya kayak ayat ini nih. Oh kayak ayat itu nih. Kita nggak lama udah mulai terbiasa menghidupi kebenaran. Berarti artinya kita sepakat bahwa tanpa kebenaran kita nggak akan terima damai sejahtera. Betul. Yes. Ya, terus kemarin menghidupi kebenaran gimana lagi tuh? Gaya hidupnya. Kayak hidup. Ya. Apa ya Pak Har? Tambahin lagi, ada yang mau tambahkan saksian tentang menghidupi kebenaran? Mungkin pahit menghidupi kebenaran, kemarin Pak Isa sampai yang menang gitu ya. Dia bilang, pahit memang, berat memang katanya menghidupi kebenaran, tapi kita mesti lakukan. Ya sudah. Itu mungkin punya cerita tentang menghidupi, artinya kemarin kesaksian mau marah, tapi kebenaran mengingatkan kita. Roh Kudus mengingatkan, ayo hidupi kebenaran. Harusnya marah, jadi nggak marah. Misalnya orang mengecewakan. Mungkin punya saksian nggak banyak yang saya sih ada ya saksian. Iya, baru kemarin kejadian sih Pak yang saya kecewa sama orang. Hati saya dongkol itu. Sampai saya ngomong ke teman saya, aduh, untung ada Roh Kudus. Amin. Waduh berarti sih kok bawa Tuhan kata dia. Kalau enggak, aduh, saya bilang gimana ya, tahan deh. Saya sih kecewa berat gitu. Tapi udahlah, saya udah gak marah sih gitu. Ya cuma orangnya pas udah saya pengen tinggal kabur aja udah lah. Karena saya juga udah malas kan, terus tinggal kabur aja. Tapi tidak di sampai rumah ya saya masih dua, tapi ya saya udah ampunin, saya udah WA dia sih. Iya. Udah melepaskan pengampunan. Iya. Lupain aja gitu. Nanti menghidupi kebenaran tuh artinya nggak mudah sebenarnya. Iya. Iya. Bisa aja satu kali kita harus dipaksa untuk bertolak belakang dengan emosi kita. Pengen marah, pengen emosi, hidupi kebenaran. Ayo, sekarang mungkin Pak Arta ada mau ceritakan saksian, ada kan? Ini baru semalam nih. Oh, Jadi semalam sama juga. masih hangat nih. Ini masih Hangat. Jadi saya pulang. Iya. Baru pulang. Iya. Saya memang waktu hari Sabtu saya bilang saya titip paket ya. Oh. Iya. Tolong bayarin 50.000. Oh. Dia kan kios kecil kan. Hmm. Saya udah bilang Minggu saya balik. Mm-mm. Iya kan. Saya sengaja beli telur ke dia gitu kan, belanja telur. Tapi sambil saya beli telur, saya dimarahin. Sama siapa? Kau sama yang saya titipin paket. Kamu tahu bang ini modal saya waktu itu gede. Iya kan? Emang buat dia mungkin besar. Iya. Saya bilang, Tuhan, gue udah belanja, iya kan?
itu kan paket saya lebihkan karena dia tahu kan Oh. uang dia kan uang pedagang gitu Nah, kan. ada terima kasihnya. Iya, Nah. saya selalu lah, iya kan. Iya, iya, iya. Tetap saya dimarahin. Saya bilang, aduh Tuhan, dia bilang, saya kurang apa sih? Ya karena seperti itu ya. Ya cuma kita harus tunjukkan Iya. untuk mereka. Iya kayak semarin saya waktu di puncak juga. Pagi jam 5 saya masak buat mereka nih. Buat semua. Iya buat semua tuh kan. Mereka sampai keliling sampai ada. Di pagi saya kasih nasi goreng apa. Iya. Mereka begini kan. Kita harus jadi terang buat. Iya. Iya kan. Betul. Jadi kita dia sih masih sudah kita Semua sudah ya. ya. Ya saya siapin Tapi nasi mau goreng berikan bikin waktu. semua saya siapin. Sampai dia bilang, untung kita bawa chat nih. Tapi ya puji Tuhan nih, saya suka cita. Ya. Saya udah lihat nih, kita nih, apa saya nasaninya sendiri gitu kan. Ya itu, kita harus melihat kebenaran. Jadi Alkitab terbuka itu Iya, aja. betul. Jadi itu yang kita harus perhatikan sekarang. Kebenaran itu kita tunjukkan. Dimanapun kita berada, yang terutama di jalanan, itu paling gampang tersinggung. Waduh. Wah itu paling itu harus belajar banget. Banyak, ya benar banyak. Gitu. Ngomong gampang kadang Pak. Iya. Melakukannya gampang apa gitu loh. Teori Ya gampang kan? nih. Nah, Terus Melakukannya gitu. yang ketiga, atau kebenaran menghidupi kebenaran bersifat pribadi. Iya. Ya. Kita nggak bisa ngajak orang lain, ayo dong lakukan kebenaran. Terus begitu sebelahnya kita atau orang lain nggak melakukan, ya dia aja kagak, gue juga nggak ada. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Menghidupi kebenaran itu pribadi. Ya bodo amat ya, lu nggak mau menghidupi terserah lu. Tapi kita harus bersepakat gitu ya, Iya. supaya kita sesuai dengan amanat Tuhan Yesus untuk pergi katanya menceritakan kabar baik. Itu pertama menghidupi kebenaran secara pribadi. Iya. Bagaimana Injil diterima kalau penginjilnya tidak diterima? Terima. Bagaimana kabar baik diterima baik orang ya? Kalau yang bawa kabar baiknya songong gitu, nggak sopan gitu, nggak mungkin. Makanya menghidupi kebenaran itu bersifat pribadi. Jadi mau tadi orang lain nggak menghidupi itu urusan dia. Itu yang pertama ya. Yes. Yang ketiga ya bahwa menghidupi kebenaran itu bersifat pribadi. Menghidupi kebenaran itu memang berat yang tadi diceritakan. Menghidupi kebenaran itu memang adalah ciri dari Kristus. Iya. Ya. Kristus memiliki ciri menghidupi kebenaran, yes, firman yang atau perintah Bapa dilakukan dengan sesuai sesungguhnya. Yang kedua, dia walaupun pahit, dia akan tetap bertahan. Yes. Yang ketiga bersifat pribadi. Iya. Haleluya. Nah, Amin. sekarang yang kedua apa nih? Misi yang kedua adalah mencari yang terhilang. Artinya ini bagian kita keluar nih. Tadi kan in, Iya. Ya. ya in out, ya Oh, kan. iya. Innya itu bisa ke atas juga mencari Tuhan, Iya. ke dalam memperbaiki diri gitu ya. Yes, In, ke iya. dalam memperbaiki diri, ke atas Iya. mencari Tuhan. Lalu sekarang out. Berarti misi sekarang. Misi yang kedua adalah untuk tadi katakan apa? Beritakan kabar baik. Nggak bisa berhasil nomor 2 kalau nomor 1 menghidupi kebenaran belum dipraktekin. Yes. Iya, Iya. betul. Nggak akan bisa. Nggak bisa. Orang nggak akan menerima apa yang kau ceritakan kalau hidupmu aja Nggak benar. Nggak ada begitu. Nggak ada kebenaran. Coba mungkin Pak Har mau sampaikan ada masukan atau pandangan yang kemarin disampaikan di Kalau saya pribadi mencari yang hilang artinya begini. Mungkin di sekitar kita, Yes. di gereja kita, di gereja banyak tangga. domba-domba yang udah tersangkut udah males. Iya kan? Betul. Ya itu kan kita harus mencari dia jiwa-jiwa yang lama, iya kan? Kita harus kasih tahu tentang kebenaran Tuhan, kita ajak mereka lagi kembali ya untuk lebih semangat. Apa dia udah mengenal Tuhan Yesus? Ya, pasti kan dia ada juga mungkin masalah atau apapun finansial. Kita akan beri dukungan ke mereka, kedoaan mereka. Kita ajak mereka kembali untuk Yes. bersatu kembali dalam Itu yang gereja terhilang, yang nggak datang. Oh iya. Terus yang di sekitar kita deh, di keluarga. Nah, Ya itu pokoknya, iya kan. Semua bicara tentang keluarga. Tuhan Yesus waktu anggur, Kana, anggur ya. di Kanaan kan, di kana di itu. keluarga, keluarga. di keluarga. Perjamuan kudus pun di atas di keluarga, Rumah. ya, rumah. Ya itu. Nah itu di keluarga kita juga tuh harus perhatiin. Yes. Seperti pasal dia bilang, jangan ada piring terbang. Ya lihat, Kristus rumah tangga lu yang besar. Ya itu ya kuncinya. Kita harus mencari sekitar kita nih. Terutama anak kita, banyak kan, sorry pagem ya Nggak sebenarnya. apa-apa. Banyak pendeta juga, anaknya kadang-kadang Betul. sampai telantar, Aduh. mereka kepahitan. Betul. Iya kayak ada
Bahkan nggak mau jadi pendeta, kan? Iya. Makanya begitu. Iya. Jangan jadi pendeta apa ke gereja yang males. Aduh. Ya. Ada kan contohnya, sampai sekarang saya susah banget tuh ngajaknya. Ya itu ya seperti itu menurut saya itu Oke, aja. oke, oke. Jadi sebenarnya yang pertama kita berpikir yang sederhana aja. Mencari yang sederhana berarti dia terhilang. Iya. Ya kan terhilang artinya nggak datang ke gereja. Iya. Mungkin dia memang orang yang belum ke gereja, belum kenal Tuhan, atau orang yang udah kenal Tuhan tapi udah males. Males Jadi ya. dua kelompok nih. Iya. Orang yang belum kenal Tuhan memang benar-benar dia belum percaya Tuhan Yesus. Yang kedua udah pernah percaya Yesus tapi sekarang males. Males. Ya. Ya. Tetapi ada kelompok ketiga nih, orang yang terhilang juga. Dia masih rajin ke gereja nih. Tapi gampang rapuh, Iya. gampang goyah. Dikit masalah hilang. Iya. Dikit masalah frustasi, dikit masalah ngambek, dikit masalah mau tinggalin Tuhan. Iya. Banyak nggak? Ada. Nah ini misi kita loh, Iya. mencari yang terhilang. Mereka ada di sekitar kita juga ternyata. Orang yang gampang baper, Iya. gampang emosi. Makanya kalau kita ikutan baper, kamu juga terhilang. Iya. Bentar lagi bisa terhilang nih. Terhilang di tengah kumpulan orang-orang yang ada bersama-sama kita. Ingat nggak anak yang sulung? Anak yang sulung itu kan di situ di rumah bapaknya. Iya. Tapi ternyata dia terhilang. Terhilang kenapa? Dia nggak merasa ada di situ. Yes. Dia merasa nggak cukup bersama bapaknya. Padahal bapaknya kaya raya. Iya. Sampai dia bilang apa? Untuk adik yang begini durhaka dikasih makan, dikasih pesta. Aku nih yang setia. Satu domba kecil aja nggak pernah dikasih untuk pesta sama temenku. Padahal itu punya bapaknya sendiri. Dia udah setia. Masa bapaknya larang kasih? Kenapa lu nggak ambil aja? Potong aja. Potong Nah, aja. Iya. Mau izin. karena dia merasa apa? Dia bukan lagi di situ. Tidak Dia merasa memiliki. turun kasta. Iya. Dia merasa budak. Dia merasa pekerja. Makanya mintanya upah. Iya. Kalau anak kan mintanya warisan. Warisan. Kalau pekerja mintanya upah. Iya. Gaji. Setuju. Makanya itu masalah. Iya. Sekarang gereja ini kadang-kadang mencarinya upah. Betul. Kalau nggak diberkati dia ngambek. Betul. Berasa bahwa Tuhan tuh nggak ada. Tuhan nggak adil. Saya nggak diberkatin. Saya nggak ditolong. Seolah-olah bahwa Tuhan tuh udah nggak perhatiin dia. Seolah-olah dia bilang orang kerja dikit langsung dapat upah. Aku udah setia, kok nggak ada upahnya. Kayak gitu ada loh. Di gerejanya asal ada punya Betul. pengalaman atau apa tentang ini yang terhilang itu. Ya ini sih terjadi di keluarga saya sendiri ya. Oh Pak. iya, iya. Orang tua saya kan nggak percaya Tuhan kan. Belum percaya Tuhan, belum ya. percaya Tuhan itu kan. Ya kekuatan saya itu cuma doa aja sih ya. Yes. Ya doa aja. Kalau mau meyakinkan mereka ngomongin Injil, mereka orang tua saya tuh bahasa Indonesia kan kurang ini ya, kurang ngerti ya. Maksudnya kalau kita ngomong apalagi bahasa di Alkitab itu mereka kurang mudeng gitu loh Pak. Iya, iya. Tapi Tuhan Yesus bekerja luar biasa. Dia kerja apa? Saya tinggal doa aja, minta orang tua saya diselamatkan. Amatkan Tuhan. Yes. Buktinya papa mama saya mau dibaptis. Yes. Luar Mama biasa. saya udah dibaptis, papa saya udah dibaptis. Yang mereka jelas-jelas kalau saya bilang tuh mereka garis keras gitu loh. Tapi kuasa Tuhan luar biasa kan. Amin. Mau garis keras kayak gimana runtuh pokoknya. Betul. Iya, karena doain kan akhirnya kayak papa saya yang kaku begitu dia mau dibaptis, mau terima Tuhan Yesus, Yes. Yes. mau percaya gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya yang tadi ada hubungannya bagaimana kita mencari yang terhilang. Pertama hidup kita berubah. Benar. Kayak yang nomor satu kan. Iya. Ya kita menghidupi kebenaran. Yang kedua kita lakukan kebenaran. Yes. Apa Iya. itu berdoa. Tadi dibilang. Pokoknya kalau kita belum bisa timingnya nggak pas nih ngomong sama dia nih, belum pas, jangan nggak berdoa. Jangan bilang ntar kalau saya dia malah terhilang malah dia panggil Tuhan lagi repot kita punya tugas kita adalah sekarang doa, minimal Yes. doain. Iya. Saya tuh juga bukan berarti orang yang pemberani banget ya. Saya mau ketemu orang yang jenggotan, waduh saya nggak mikir. Dikira-kira kalau kita ngomong tentang Isa Al-Masih nih, Yesus nih dicakar kan kita nih. Tuhan gimana? Ngomong nggak berani, itu nggak berani. Akhirnya saya doa aja di hati nih. Wah, tolong Tuhan gimana ngomongnya Tuhan. Kita juga takut juga ya. Iya. Manusiawi loh, saya juga masih orang loh. Belum malaikat, belum apa-apa nih. Masih Tuhan tolong. Tahu-tahu dia yang nyeletuk duluan. Dia bilang haleluya. Dia pertama bercandaan haleluya kan, saya puji orang Kristen haleluya gitu kan. Nggak bisa mulai dengan bahasa yang sederhana aja. Dia mulai lihat kehidupan saya, ketemu dia tuh, ya saya berusaha nggak pernah marah, berusaha ya bukan berarti nggak pernah marah nih, berusaha nggak pernah marah gitu. Nah terus dia bilang, ya sebenarnya saya cerita, iya haleluya, bilang alhamdulillah kalau mereka kan, saya ngomongin alhamdulillah mereka bilang haleluya. Mulai ngomong saya, iya kan kita kan saudara, kamu sebutnya Ibrahim, aku sebutnya Abraham,
kita ada satu bapak lain ibu. Kuat nggak? Kuat lah, satu darah kita, satu marga kita. Iya. Nah, mulai dari situ tuh ngomongnya enak tuh. Itu cara Tuhan. Mencari ternyata tuh sebenarnya dibilang gampang, nggak gampang karena bukan Tuhan nggak bisa. Ya, betul. Dibilang susah, kalau pakai kekuatan sendiri ya susah. Apa? Libatkan Tuhan, mulai dengan doa. Yes. Ya. Tapi jangan lupa tadi nomor satunya, menghidupi Kebenaran. kebenaran. Supaya orang lihat Kristus melalui hidup kita. Yes. Kalau suka marah, gimana orang percaya kayak gitu aja Yesus. Kita bilang orang dengar Yesus ada kasih. Nah ini nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah pikir baik apa-apa gitu. Nah Betul. itu yang pertama, menghidupi kebenaran tadi. Yang kedua adalah berdoa. Iya. Mungkin adakah pengalaman pribadi waktu mencari terhilang, pernah malah balik dimarahin, pernah balik malah bukannya diterima baik, malah dimusuhin. Saya pernah tuh ngalamin. Mungkin pernah ngalamin. Baru kejadian kemarin, Pak. Oh ya. Bisa Jangan tuh. Ya, jadi kayak ketemu teman saya nih. Ketemu teman saya yang dia tadinya Kristen. Kristen terus dia pindah agama kan. Gara-gara dia memang dia hancur ya hidupnya ya. Hidupnya hancur. Nah, akhirnya dia ketemu orang dari gereja ya. Dari gereja dikunjungi tiap hari, dia jangan gereja gini. Akhirnya wah dia mau beribadah di gereja, terus diajak komselnya ada ya, komsel ini. Udah komsel, dia udah ibaratnya udah naik satu tangga deh ya. Udah naik satu tangga. Dia malah lihat dia punya kakak rohani di luar itu malah ke klub malam. Wah, akhirnya kan dia kecewa kan. Dia kecewa banget tuh. Ya, kakak rohani gue aja begitu. Nah itu yang bahaya. Benar Nah, itu yang bahaya. Itu sayang banget. Akhirnya dia ini deh. Padahal nggak Untung nih. kampungan banget kayak gitu ya. Iya. Tapi memang suka nggak suka manusia melihat apa yang di depan mata. Iya. Nah ini tapi memang kita semua nih hamba Tuhan dan umat Tuhan yang mengikuti Rumah Doa Pagi khusus tentang sepekan hari ini, jangan begitu. Karena kita fokusnya kepada Tuhan, jangan lihat pemimpin. Bu emang nggak harus lihat pemimpin, hormat pemimpin. Tapi pemimpin juga manusia. Bisa aja dia bisa jadi sandungan buat kita. Tapi keselamatan tuh masing-masing. Yes. Keselamatan bersifat pribadi. Jadi hari ini memang betapa kita nih dituntut untuk jaga diri benar-benar. Supaya orang nggak pahit gara-gara kita. Ya. Tuh. Waduh, tapi Hidup dalam kebenaran aja, Pak, ya. Iya. Makanya dia gara-gara itu jadi ibaratnya masih bayi rohani kan, baru setapak ya kan. Dia juga kayak begitu. Udahlah, berarti dia bohong kan, mungkin kan gitu. Menganggap Karena Yesus belum hadir di benar-benar di. dia belum siap Iya. terima perbedaan. Nah, itu mengeneralisir. Mungkin ada tambahan. Kalau saya sih Mencari terjemahan. belum sempat dimarahin, cuma Belum akal. kalau saya begini, saya tiap pagi suka kirim cepat saat pagi tuh. Ya. Ada satu Pak Haji, dia udah ke haji mungkin 5 kali kali. Coba dia kirim ayat tuh mas saya tuh. Kalau pagi saya suka katakan ayat gitu kan. Iya. Baru kemarin dia bilang, Tuhan Yesus memberkati kamu ya Hartono ya. Waduh, saya kaget. Wah, luar biasa. Jadi memberitakan firman Tuhan itu bukan face to face sekarang enggak. Makanya Makanya saya di grup muslim sama di tempat grup keluarga istri ya. Saya selalu sisihin ayat-ayat Iya. itu. Iya. Itu penting sekali itu. Iya, betul. Karena saya masa ini nggak ada yang negor, lu jangan yang gini-gini. Tidak pernah saya bilang amin gitu kan. Nah, itu daripada kita bicara malah kita sisihin ayatnya yang buat bagus. Iya, mereka kan belum tahu ayat-ayat, tapi begitu dia baca, dia akan carinya apa nih? Yes. Gitu. Ya itu. Saya pakai selalu itu tiap pagi tuh. Iya. Jadi gini ya. Jadi ini menarik sekali. Mencari terhilang itu kadang-kadang kita berpikir kayak mau jadi seorang penginjil. Iya. Padahal nyampein berita kabar baik saja lewat WhatsApp tadi dia. Iya. Selamat pagi dengan ayat-ayat. Hari ini dia terima biasa dihapus. Mungkin hanya biasa aja ditolak atau Iya. gitu ya. Nanti lambat tahun Roh Kudus. Nah, katakan apa? Roh Kudus, yang ya. akan menyirami itu. Iya. Kita nabur aja, Roh Kudus nyirami. Kalau dia dipilih Tuhan, pasti dia akan Yes. Dan kedua yang paling penting, jangan berpikir ini tentang agama. Betul. Mencari terhilang itu bukan supaya masuk Kristen. Sorry, enggak gitu. Supaya mereka ngalami ketemu Tuhan, ngalami Yesus dalam hidup mereka dan mereka dipulihkan. Amin. Kalau konsepnya agama, maka kita jadi sombong. Artinya menang kalah. Wah, menang nih agama dia pindah kurang satu, pindah kita jadi tambah satu. Iya. Salah besar.
Karena yang Tuhan mau adalah menyelamatkan semua orang. Yes. Makanya mencari yang terhilang Hilang. untuk diselamatkan gitu loh. Nah, mari sekarang kita mau belajar yang ketiga kali ya. Iya. Misi yang ketiga adalah Dipulihkan untuk memulihkan. memulihkan. Artinya sekarang ini kita punya kesepakatan bersama nih. Kita mau dipulihkan. Ingat ya, pemulihan itu bersifat pribadi tapi dikerjakan bersama-sama. Sama-sama. Yes. Bersama-sama. Maka dikatakan saling mengaku dosa dan saling mengampunilah kau supaya kamu sembuh. Jadi dia harus saling mengaku dosa, ya saya salah. Lalu yang dia juga yang merasa pernah dizolimi, pernah dijahatin, harus mengampuni dosa. Oh ya, saya maafin kamu sekarang, ya supaya kamu jangan lagi begitu. Juga saya, mungkin saya juga salah, saling mendoakan dan saling mengampuni dan saling mengaku dosa. Ya. Itu kata firman akan sembuh. Jadi ternyata orang mau pulih itu ternyata harus itu kuncinya. Mengaku dosa dan mengampuni. Dua aja tuh, mengaku dosa dan mengampuni. Dipulihkan untuk memulihkan. Kita nggak boleh menuntut orang, kamu harus pulih. Jangan-jangan kita sendiri sebenarnya nggak Belum pulih. pulih. Nah, ini Pak Anton punya cerita nggak tentang hal ini yang tadi? Yang ketiga Kalau nih. dipulihkan dan memulihkan nih. Mungkin pengalaman pribadi deh atau bagaimana? Kan gini. Ya kita kan kadang suka kesel, sakit hati sama orang ya kan. Kita harus mengampuni. Mengampuni sih kadang suka di mulut aja. Iya kan. Gue udah ampun, begitu ketemu orang tetep ya. Kita manusia. Tapi itu prosesnya waduh luar biasa. Betul. Kayak tadi yang saya cerita tadi kan, saya diomelin. Kalau kita kan cuma 50.000, tapi 50.000 buat kita kan sama 500 juta mungkin ya. Mungkin modal ya. Cuma saya harus tunjukkan ke mereka pakai kasih saya gitu kan. Gua enggak marah. Itu kita udah dipulihkan. Iya, harus mau memulihkan. Harus memulihkan itu. Dengan kita memulihkan, dia lihat, wah, ini nggak marah gitu. Memulihkan itu, ini sulit. Ngampuni itu, aduh. Ngomong gampang ya. Iya. Dulu saya pengen, saya kalau mobil kesenggol Pak, saya selalu marah. Tapi saya belakang saya punya prinsip begini. Ya Tuhan, udah nanti gue kalau ada duit gue sedih lagi lah. Itu hiburan saya gitu aja. Jadi saya begitu jebrak, maaf ya, iya nggak apa-apa. Udah, itu kita belajar susah itu Pak. Tadi saya kalau udah disenggol orang, spionnya saya pasti teriak tuh. Tapi saya belajar, kita dipulihkan untuk memulihkan gitu. Nah itu, jadi belajar untuk sabar, ya kan. Gak gampang deh tuh yang tahu mengampuni itu. Ya itu aja. Jadi orang dipulihkan tuh sebenarnya adalah belajar sendiri ngakui bahwa dia ini adalah manusia yang butuh Tuhan untuk menyembuhkan dia punya sakit. Iya. Biasanya orang orang sakit bawa penyakit. Iya. Makanya kalau orang sakit bawa penyakit kemana-mana akan nularin orang. Nularin orang, nah itu. Nah, berarti dia kalau pengen nyampe dia harus pulih dulu, sembuh dulu. Betul. Jadi teman-teman semua yang hari ini ikut dalam Rumah Doa Pagi ini pastikan bahwa kita ini sudah sembuh. Kalau belum sembuh, ayo minta sama Tuhan pemulihan terjadi. Yes. Ya. Agar apa? Kita kemana-mana nggak bawa virus, nggak bawa penyakit, nggak bawa akar pahit. Biasanya orang sakit menulari loh. Iya, transfer masalah itu. Iya. Transfer dia, misalnya contoh lah, sama bosnya dia nggak berani lawan karena kalau dia lawan dipecat. Iya. Dia nggak bisa lawan, dia bawa penyakitnya kan. Ke rumah. Bininya dimarahin. Nah, bininya nggak bisa ngamuk lagi nih sama Anaknya. Anaknya dimarahin sama bininya. Nah, anaknya apa? Kucingnya dimarahin. Sampai kucing nggak bisa ngomong apa lagi. Kucing mau ngomong sama tikus ya nggak ketemu tikus. Jadi memang itu kan jadi luka melukai. Iya. Jadi harus pulih. Iya. Nah kenapa? Jangan bicara memulihkan keluarga kita sendiri. Betul. Tapi pada saat kita pulih, kita bisa menularkan pada yang lain. Tadi Yes. Pak Arto bilang apa? Waktu dia dibalas yang nggak baik, dia bertahan untuk tetap tersenyum, tetap untuk melakukan yang baik. Lambat atau cepat, itu orang yang mau marah dan mungkin suka marah ini mikir, ini orang aneh ya. Kenapa kok gue marah dia malah senyum-senyum aja, nggak balas marah, malah terus diberkati kita nih. Lambat laun nih, dia rasakan dipulihkan. Iya. Cuma memang agak lambat. Karena apa? Mungkin mereka nggak dapat tiap hari kan begini. Kalau perlu tiap hari marahin Pak Hartono terus, baru cepat pulih. Marahin tiap hari, marah senyum terus tiap hari, mungkin dia cepat pulih. Tapi kalau cuma sekali doang mah agak lambat mah. Tapi kan cara Tuhan bisa ya. Iya. Pak Har bisa doain dia, bisa terus doain di rumahnya supaya ketemu dia terus tiap hari. Nah, itu Pak arti kita membawa damai sejahtera. Itu. Nah, tadi kan ayat tadi kan tuh. Betul. Itu kunci utama membawa damai sejahtera buat lingkungan kita. Yes. Yes. Penting itu. Nah, sekarang ada nggak tentang dipulihkan? Ya. Untuk memulihkan. Puji Tuhan ya kita di UGB Arkadia kita ada yang namanya Rumah Doa Pagi ya. Iya. Setiap hari kita berdoa mendengarkan firman.
hari Rabu malam juga kita ada ibadah tengah minggu. Kita diisi terus dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Ya namanya kita manusia, kita semuanya kita nggak luput yang namanya dosa ya. Kita selalu belajar untuk lebih baik. Masalah mengampuni memang kita agak sulit, tapi bisa bersama Tuhan kita bisa. Dan saya sudah mengalami seperti itu. Saya bisa menang orang yang menyakiti saya. Ya saya bisa menang di situ. Ya semua itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan sendiri. Dan juga karena lingkungan, lingkungan kita kan di keluarga besar GBR tadi ya kan, kita berkumpul dalam acaranya positif kan, rumah doa pagi, ibadah tengah minggu, kata kita ada meeting, kita kan membicarakan hal-hal yang bersifat rohani, itu yang bikin kita makin bertumbuh. Menarik ya, jadi kadang kita tuh ngalami dipulihkan, akhirnya ekonomi pulih. Kita bisa enteng ya, beban masalah, pikiran udah kayak dulu ya, emosi terus diutamain. Sekarang kalau udah ada damai sejahtera, biasanya itu kata firman Pak, di sana diperintahkan berkat. Kemudahan itu di sana ada perintah berkat. Jadi orang yang dipulihkan tuh artinya nggak sendiri. Oh, udah gue pengen, kan ada orang ya pengen rasa nggak mau bermasalah, dia kabur tinggalin daerah itu, dia betapa dari atas gunung. Sebenarnya itu lari dari masalah. Betul. Begitu dia di sana dia kesendirian, lonely juga dia. Akhirnya tiba-tiba dia ngawang-ngawang ngomong sama monyet, ngomong sama pohon, ngomong sama ini, lama menjadi kelainan. Jadi kalau hari ini kita kalau mau dipulihkan, jangan keluar dari masalah, jangan keluar dari komunitas, terus hidupi kebenaran. Fokus sama Tuhan, beritakan kabar baik, cari yang terhilang. Lama-lama kita pulih kok. Mengampuni dan mengaku dosa kayaknya gitu. Nah kayaknya ini luas sekali sebenarnya, tapi biar misi ini menjadi bagian kita. Bukan pendeta aja, bukan penginjil, semua jemaat harus melakukannya. Bermisi itu ada tugas kita. Ingat, waktu manusia lahir, manusia langsung diberikan kepercayaan untuk bermisi. Manusia begitu, langsung itu dia mau bermisi itu, punya misi. Contoh, kalau anak pipis pengen dipopokin, ganti popok gimana gitu? Nangis. Itu kan tuh cara dia untuk bermisi. Misi kepada mamanya supaya apa? Digantiin popoknya, ya kan? Terus gaya anak kecil semua rata-rata anak balita tuh lucu-lucu kan ya, itu dia bermisi karena dengan gayanya yang lucu, imut itu membuat orang gemes sama dia, sayang sama dia, apa yang mau diminta dikasih, itu bermisi. Jadi misi is everything gitu, mission is everything. Jadi misi itu adalah segala sesuatu dan segalanya. Jadi di dunia ini nggak ada yang nggak bermisi. Nah Pak, waktu pacaran nggak sih dulu? Ada nggak? Kali nggak pacaran, takutnya situ nerbaya, gitu kan? Misalnya pacar, lalu kan pacarnya mungkin dirayu atau dikasih kembang atau dibeliin apa begitu, itu punya misi nggak? Punya misi. Jadi selalu memisi itu harus menjadi kehidupan kita. Jadi catat ya, misi itu bukan punyanya pelayanan. Di bisnis apapun kita pasti bermisi. Bangun tidur aja kita harus punya misi. Orang mati aja yang nggak punya misi. Jadi hanya orang mati yang nggak punya misi, yang punya misi itu orang mati. Orang hidup harus punya misi. Misi dan mimpi dua hal yang nggak boleh ketukar. Karena mimpi itu membuat orang mungkin bisa melihat sesuatu yang nggak mungkin terjadi bisa terjadi. Tapi misi adalah satu tindakan menjadikan apa yang nggak mungkin menjadi mungkin. Kalau bermisi. Karena di dalam kepercayaan kepada Yesus, waktu engkau melangkah, di sana ada pertolongan Tuhan. Waktu engkau melangkah, di sana ada keajaiban mujizat terjadi. Pertanyaannya, mau nggak bermisi? Mulai dari pribadi, menghidupi kebenaran, mulai bersama keluarga, dipulihkan untuk memulihkan, mulai bersama dengan komunitas, pergi memberitakan kabar baik, mencari yang terhilang. Itu rasanya penting sekali ya. Nah makanya itu di pagi, ini hari kami, besok masih ada rumah doa pagi, dalam tujuan sepekan, jangan pernah kelewat dan selamat bermisi. Pastikan seperti Pak Hartono tadi sampaikan, rendah hati, jaga kekudusan. Terus yang tadi Pak Hasan disampaikan bahwa kita ini kan selalu dilingkungin oleh keadaan-keadaan yang ya kita nggak semua pengen semua baik kan, tapi ternyata nggak semua baik. Ada aja ternyata nggak baik. Tapi catat, kita mesti lihat Tuhan. Kalau lihat manusia, entah dia pemimpin, entah dia orang-orang yang kita pandang baik, janganlah kalau itu kecewa. Kita bilang bersandar pengharapan kepada manusia itu binasa, kecewa, ya kan ya? Makanya hari ini ayo fokus kita kepada Tuhan, sehingga misi kita berhasil. Amin ya, kita berdoa ya. Saya mau berdoa begitu.
berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, amin. Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan, tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang biar aku berdoa Tuhan buat semua teman-teman kami yang hari ini mengikuti Rumah Doa Pagi ini dan Tuhan Sepekan hari ini. Kami semua sepakat, kami harus bermisi karena hidup kami tanpa tujuan binasa. Hidup tanpa tujuan artinya mati. Kalau ini hari ini masih hidup, karena kami harus bermisi. Aku berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang terangkat, hati terbuka sekarang, Panggura akan menolong kami untuk memperbaiki kehidupan, menghidupi kebenaran, dan mau dipulihkan, untuk memulihkan dalam nama Yesus. Bahkan kami mau melangkah untuk memberitakan kabar baik, mencari yang terhilang. Aku percaya Tuhan, tidak ada satupun yang terlewat. Mungkin di antara kami hari ini sudah terhilang, di tengah-tengah perkumpulan bersama masih ramai-ramai tapi terhilang. Aku berkata dalam nama Yesus kembali. Aku juga berdoa buat mereka yang sudah lama undur, suam-suam. Tuhan, aku berkata, oh selamatkan mereka Tuhan, kembali dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan, belum ketemu Tuhan. Hari ini Tuhan jangkau mereka ya Abba, selamatkan mereka ya Tuhan. Siapapun mereka, suku apapun mereka, agama apapun mereka butuh Yesus. Jalan, kebenaran dan hidup. Terima kasih banyak. Sebentar ini kami selesai tuntunan sepekan, tapi Roh Kudus berikan Roh-Mu di tengah-tengah kami, mengajar, menuntun kami. Berkati Asa, berkati Pak Hartono yang sudah bersama-sama memberlengkapi kami dalam sharing hari ini. Kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Jangan lupa ya Pak Hasan, bahwa besok masih ada Rumah Doa Pagi dalam format tuntunan sepekan hari Jumat. Maka itu jangan pernah kelewatan jam 4.50 sampai jam 5.50 kurang lebih lah. Kalau tuntunan sepekan kita ada di sini. Jangan terlewat ya. Nanti sampai besok. Terus berkati. Shalom. Berkati.